Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah mendengar penjelasan dari Unam, Yunjong pun terdiam sejenak. Penjelasan Unam tentu saja semuanya sangat rasional. Tapi hal yang paling tidak disukai oleh Yunjong adalah karena Chung Myun lah yang mengerjakan hal tersebut. Jika itu orang lain, mungkin Yunjong masih bisa menerimanya. Tapi yang lebih penting dari itu semua, kasus kali ini bisa dijadikan pelajaran bagi murid-murid Gunung Hua lainnya, karena Yunjong yakin di masa depan kasus serupa mungkin akan sering terulang. Dan sekarang mereka harus berfokus kepada satu hal, yaitu peresmian aliansi kawan surgawi, yang mana itu semua akan dilakukan esok hari. Keesokan paginya, mereka yang menginap di desa Huaum mulai mendaki untuk menuju sekte Gunung Hua. Ya, tentu saja ini adalah sebuah sejarah. Sebagian dari mereka mungkin ingin melihat Gunung Hua secara langsung, tapi sebagian lainnya ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri hari di mana aliansi kawan surgawi diresmikan, karena ini mungkin akan menjadi sejarah yang mengguncang Kongho. Di tengah-tengah keramaian tersebut ada dua orang familiar yang juga ikut mendaki. Mereka adalah Wang Zhongyi dan juga ayahnya dari Serikat Pedagang Yunha. Wang Zhongyi sedikit mengeluh karena suasana kali ini benar-benar berbeda. Biasanya ia bisa mendaki Gunung Hua dengan santai, tapi kali ini suasananya benar-benar sesak. Bahkan untuk mendaki saja ia harus berdorongan dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi ada satu hal yang membuat Wang Zhongyi sangat tertarik. Itu semua karena perkembangan Gunung Hua yang sangatlah pesat. Padahal baru beberapa tahun yang lalu mereka memberikan dukungan kepada Gunung Hua, di mana hampir Serikat Pedagang tidak ada yang ingin mendukung Gunung Hua. Tapi kali ini Gunung Hua sudah berada pada level yang tidak pernah mereka pikirkan. Dan itu semua berkat ayahnya yang nampak sangat yakin dengan perkembangan Gunung Hua. Wang Zhongyi sempat bertanya bagaimana bisa ayahnya sangat yakin dan berinvestasi kepada Gunung Hua. Lalu ayahnya pun menjawab, memang ia yakin Gunung Hua akan berkembang, tapi ia juga tidak menyangka jika perkembangannya sampai sejauh ini. Dari hubungan tersebut, Guild Pedagang Yunha telah mendapatkan banyak keuntungan. Tapi semua itu tidak bisa dibandingkan dengan hubungan mereka atau ikatan mereka dengan Gunung Hua, yang mana jika Gunung Hua terus berkembang, bisa dipastikan Serikat Pedagang Yunha akan ikut tumbuh juga. Seiring meningkatnya pengaruh Gunung Hua, Wang Zhongyi menjadikan ayahnya sebagai role model untuk bisa menjadi pedagang yang hebat. Lalu ayahnya pun berpesan, Wang Zhongyi, jika kau mendapatkan uang, kau bisa disebut sebagai pedagang. Tapi jika kau bisa mendapatkan hati mereka, kau akan menjadi tuan dari para pedagang. Dan itulah pesan yang akan selalu dipegang teguh oleh Wang Zhongyi selama ia memimpin Guild Pedagang Yunha di masa depan nanti. Sejujurnya, Huang Munyak, ayah dari Wang Zhongyi, ingin terus mengikuti perkembangan Gunung Hua. Tapi sayangnya ia sudah tidak memiliki banyak waktu mengingat umurnya saat ini. Dan yang bisa ia lakukan sekarang adalah menjadi saksi atas berdirinya aliansi kawan surgawi. Jadi mereka tidak boleh terlambat. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di depan gerbang. Dan karena Wang Zhongyi dan juga Wan Mung-ak diangkat menggunakan tandu, mereka pun memutuskan untuk turun dan berjalan dengan kedua kaki mereka sendiri. Sesampainya di dalam, sudah ada seseorang yang menunggu mereka. Ternyata
itu adalah Penatua Yunyong. Mereka pun mulai berbahasa basi mengingat sudah lama mereka tidak bertemu secara langsung. Keduanya saling mengucapkan terima kasih satu sama lain, baik itu Yunyong ataupun Penatua Hwang Mun-yak. Lucunya, Yunyong sempat berpikir jika Chung Myun ada di sini, pastinya ia akan mengoceh. Untuk apa berterima kasih kepadanya? Lagi pula, kitalah yang memberikan mereka banyak uang. Dan entah bagaimana Hwang Mun-yak tertawa seolah-olah ia mendengar apa yang ada di dalam kepala Yunyong. Lalu Hwang Mun-yak pun bertanya, jadi di mana pimpinan sekte saat ini? Sayangnya pimpinan sekte tengah sibuk untuk mempersiapkan upacara. Jadi pimpinan sekte tidak bisa menemuinya saat ini. Dan Hwang Mun-yak pun sangat memaklumi hal tersebut. Walau demikian, Penatua Yunyong memandu perwakilan guild pedagang Yunha ke tempat yang telah Gunung Hua persiapkan. Tapi setibanya di tempat yang dimaksud, alangkah terkejutnya Hwang Mun-yak karena tempat duduk yang dipersiapkan berada tepat di depan dan di samping 9 sekte besar juga 5 keluarga besar. Hwang Mun-yak merasa jika tempatnya terlalu berlebihan, ia sangat tidak nyaman dan meminta untuk duduk di barisan belakang. Tapi Penatua Yunyong melarangnya karena guild pedagang Yunha sangatlah berharga dan juga berarti bagi Gunung Hua. Jadi adalah hal yang wajar jika Gunung Hua mempersiapkan mereka tempat yang sangat layak. Walau demikian, nampaknya masih sulit bagi Hwang Mun-yak untuk menerima tempat duduk tersebut. Ia lebih nyaman berada di barisan belakang. Tentu saja Penatua Yunyong masih bersikukuh bahwa inilah tempat yang paling layak untuk Hwang Mun-yak. Dan jika dirinya sampai pindah, mungkin pimpinan sekte akan memarahinya. Walau demikian, Hwang Mun-yak tetap ingin pindah ke belakang dan ia nantinya yang akan berbicara langsung kepada pimpinan sekte. Nah, akhirnya Yunyong pun mengalah. Ia pun memandu Hwang Mun-yak ke bangku belakang. Di tengah-tengah perjalanan, Hwang Mun-yak tidak bisa menahan rasa takutnya saat membayangkan jika ia duduk di samping atau di depan orang-orang terkenal di Kongho. Memikirkannya saja sudah membuatnya gemetar. Lalu ia pun mulai terfikirkan kembali dengan perkataan anaknya saat mendaki Gunung Hua bahwa Hwang Jong-i sangat menyukai orang-orang Gunung Hua dibandingkan dengan sekte lainnya. Karena walaupun mereka nampak begitu ceroboh dan terkadang konyol ataupun bodoh, tapi mereka adalah orang-orang baik yang bisa diandalkan. Ya, bagaimana Gunung Hua memperlakukannya saat ini? Itu berarti apa yang dikatakan oleh Hwang Jong-i memang benar adanya. Dahulu, guild pedagang Yunha memang memberikan banyak bantuan kepada Gunung Hua. Tapi saat ini, situasi sudah jauh berbeda. Yang mana bahkan jika guild pedagang Yunha ditinggalkan oleh Gunung Hua, ia sama sekali tidak menyesal. Karena Hwang Mun-yak sadar saat ini status Gunung Hua sudah melambung tinggi. Tapi dari apa yang Hwang Mun-yak lihat, entah itu dahulu ataupun sekarang, Gunung Hua tetaplah Gunung Hua. Dan ia merasa begitu senang karena bisa menjalin hubungan dengan Gunung Hua. Beberapa saat setelahnya, upacara peresmian aliansi kawan surgawi pun akan segera dimulai dan itu ditandai dengan masuknya seluruh pimpinan anggota aliansi. Tepat di belakang pimpinan aliansi, para anggota berbaris begitu rapi sampai membuat para tamu undangan merasa tegang. Kelompok pertama berbaris begitu rapi. Mereka adalah anggota keluarga Tang
Ya, siapa yang tidak mengenal keluarga Tang? Mereka telah memimpin Sichuan dari generasi ke generasi. Keluarga yang berspesialisasi dengan racun. Lalu, tepat di belakangnya ada anggota dari Istana Laut Utara dengan pakaian serba putih dan aura dingin yang dapat dirasakan oleh para tamu membuat seluruh mata tertuju kepada mereka. Tapi ada satu orang yang nampak begitu mencolok. Dia adalah Komandan Han Yimung. Mungkin karena Komandan Han Yimung telah melalui berbagai macam kesulitan di Istana Laut Utara, dari pemberontakan hingga kultus iblis. Dan di barisan paling belakang adalah anggota Istana Binatang Nanmam. Nah, berbeda dengan keluarga Tang ataupun Istana Laut Utara, Istana Binatang Nanmam, mereka berjalan begitu santai sehingga membuat para tamu menjadi sedikit lebih rileks. Walau demikian, tidak ada keraguan di wajah mereka, seakan-akan mereka siap melakukan apapun. Ya, menyaksikan hal tersebut, Biup Ge, perwakilan dari Shaolin, nampak sangat tidak senang karena ini pertama kalinya bagi Biup Ge melihat 3 kekuatan besar bersatu, dan semua itu dilakukan atas dasar saling percaya dan juga saling menjaga. Aura yang mereka keluarkan juga menimbulkan sedikit kegelisahan dari Biup Ge. Ia bahkan sempat berpikir, jika 9 sekte besar bersatu, apakah juga bisa memancarkan aura yang sama? Ya, berbeda dengan 9 sekte besar. Walaupun mereka nampak seperti aliansi yang kokoh, tapi sebenarnya setiap sekte memiliki kepentingannya masing-masing. Tapi dari sudut pandang Biup Ge, sepertinya aliansi kawan surgawi tidak sama dengan aliansi 9 sekte besar. Mereka lebih memiliki tujuan yang sama. Itu juga yang membuat Biup Ge merasa tidak senang karena ada kekuatan baru yang mungkin bisa mengganggu keseimbangan Kong Ho. Tapi ada satu kelompok yang lebih membuat Biup Ge gelisah. Tentu saja itu adalah Gunung Hua. Ya, itu semua karena tidak pernah ada dalam sejarah sebuah sekte berkembang begitu pesatnya. Ia bahkan berpikir mungkin saja Gunung Hua jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang ia dan juga kepala biara pikirkan. Sudah banyak prestasi yang mereka lakukan, dan mungkin masih ada beberapa orang yang meragukan kekuatan mereka. Tapi Biup Ge yakin dengan hadirnya aliansi kawan surgawi, tidak ada seorang pun yang lagi menganggap remeh Gunung Hua. Apalagi tidak hanya keluarga Tang, kepala istana bahkan sampai membungkuk di hadapan Gunung Hua yang menjadi fondasi dari aliansi. Dan pastinya hubungan mereka tidak didasari dengan rasa takut, melainkan rasa saling percaya. Tapi ada satu pertanyaan besar di kepala Biup Ge. Kenapa sampai dengan sekarang Gunung Hua masih belum memasuki ruangan pelatihan? Oh ya, acara peresmian ini dilakukan atau diselenggarakan di aula pelatihan Gunung Hua. Biup Ge bahkan sampai memperhatikan sekeliling untuk memastikan kehadiran Gunung Hua, hingga pada akhirnya ia pun mendengar sesuatu. Dasar bajingan gila, bisa-bisanya kau terlambat saat acara seperti ini. Barulah beberapa saat setelahnya Gunung Hua memasuki aula, dan para tamu nampak lebih antusias dibandingkan dengan kehadiran 3 kelompok aliansi sebelumnya. Itu bertanda bahwa saat ini Gunung Hua telah diterima oleh seluruh kalangan. Tepat di barisan terdepan adalah murid-murid kelas 1. Tentu saja terjadi sedikit perdebatan karena para tamu sangat jarang sekali mendengar pergerakan dari murid-murid kelas 1 Gunung Hua.
Bahkan ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa jumlah murid kelas 1 lebih sedikit dibandingkan dengan murid kelas 2 ataupun murid kelas 3. Tapi perbincangan mereka langsung cepat berubah tak kala menyaksikan betapa berwibawanya murid-murid kelas 2 yang berada tepat di belakang murid-murid kelas 1. Apalagi saat seseorang menyebutkan satu nama, Pedang Benar Gunung Hua, itu adalah Pedang Benar Gunung Hua. Ya, siapa yang tidak mengenal Baekhyun yang dijuluki Pedang Benar Gunung Hua pertama di kompetisi dunia murid. Ia telah mengalahkan Jim Gumdryong. Juga ia telah mengalahkan Jin Hyun dari Sekte Wudang, dan baru-baru ini bahkan sampai mengalahkan murid kelas 1 Wudang. Tapi pencapaian terbesarnya adalah mengalahkan Yup Yong, salah satu komandan dari klan 10.000 orang. Dan masih banyak lagi pencapaian yang para tamu tahu terkait dengan Pedang Benar Gunung Hua, termasuk kontribusi besarnya saat penaklukan bandit Nokrip. Dan topik hangat selanjutnya yang menjadi perbincangan adalah 5 pedang Gunung Hua. Karena dari apa yang mereka dengar, 5 pedang memiliki andil yang besar dalam penaklukan kultus iblis di Istana Laut Utara. Nah, sebagian orang berasumsi bahwa 5 pedang Gunung Hua berada tepat di belakang Pedang Benar Gunung Hua ataupun Baekhyun, dan mereka pun mulai menjadi perbincangan hangat. Apalagi para tamu juga sadar bahwa 5 pedang jauh lebih mudah dibandingkan dengan apa yang mereka bayangkan. Barulah tepat di belakang 5 pedang ada murid kelas 2 dan juga murid kelas 3. Tapi fokus para tamu masih kepada 5 pedang, yaitu mengacu kepada Jogul, Yeonjung, Chungmyun, Baekhyun, dan ada juga Tang Soso di sana. Nah, tapi yang membuat para tamu lebih penasaran adalah sosok naga ilahi Gunung Hua. 5 pedang Gunung Hua memang terkenal dan bahkan bisa mewakili kekuatan dari Gunung Hua itu sendiri. Tapi terlepas dari 5 pedang, ada sosok yang lebih menonjol. Tidak hanya karena aksinya di kompetisi dunia murim, bahkan baru-baru ini setiap orang bisa mendengar bahwa naga ilahi Gunung Hua telah mengalahkan salah satu dari penatua Wudang. Lalu ada seorang tamu yang berkata, itu dia adalah naga ilahi Gunung Hua. Seseorang menanggapinya, apakah pria bertubuh kecil itu? Ya, benar, itulah naga ilahi Gunung Hua. Sontak seluruh mata langsung tertuju kepadanya. Benar saja, itu adalah Chungmyun. Awalnya ia hanya ingin berjalan santai, tapi saat para tamu mulai meneriaki namanya, senyum pun mulai terlihat jelas di wajah Chungmyun. Ya, bagaimana tidak, hampir setiap tamu meneriaki namanya, Naga Ilahi Gunung Hua, hidup Naga Ilahi Gunung Hua. Ya, ada satu hal yang membuat Chungmyun sama sekali tidak bisa menanggapi sambutan meriah para penonton yang menyorak-nyoraki namanya. Itu semua karena Tang Soso berada di sampingnya. Ya, setiap kali Chungmyun ingin melakukan hal aneh, Tang Soso selalu menunjukkan sebuah jarum besar, dan itulah yang membuat Chungmyun takut. Dan itu juga alasan kenapa dari awal Tang Soso diletakkan tepat di samping Chungmyun, yaitu untuk menjaganya agar tidak membuat onar ataupun melakukan hal-hal aneh. Nah, karena itu juga para tamu pun mulai meragukan apakah orang yang mereka tunjuk atau mereka tuju benar naga ilahi Gunung Hua. Beberapa waktu setelahnya, karena seluruh anggota aliansi telah berkumpul, para pimpinan setiap anggota pun menaiki podium, baik itu pimpinan sekte Yunjong, Tangguna, Mengso, dan juga Sol Sobek. Dan suasana pun langsung berubah tak kala 4 pimpinan menaiki podium. Ya, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seluruh pimpinan klan berkumpul di satu tempat. Adapun Bob G dari Shaolin, ia merasa sangat tidak nyaman dengan apa yang ia lihat saat ini.
Keempat anggota aliansi memiliki kekuatannya masing-masing dan jelas tidak bisa dianggap remeh. Tapi mereka juga memiliki kesamaan dengan histori masing-masing. Empat kelompok yang tergabung dalam aliansi kawan surgawi adalah mereka yang memiliki hubungan kurang baik dengan dataran tengah. Seolah-olah mereka dikumpulkan karena alasan yang sama. Tak lama kemudian, Tanggunak pun maju satu langkah lalu menyapa para tamu. Tentu saja awalnya Tanggunak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tamu karena telah menyisihkan waktu mereka untuk menghadiri acara peresmian aliansi kawan surgawi, sebuah aliansi baru di dataran tengah yang memiliki tujuan demi kedamaian Kongho. Selanjutnya, Tanggunak juga menyampaikan secara sepakat seluruh anggota aliansi menunjuk pimpinan sekte Yunjong sebagai pimpinan aliansi kawan surgawi, dan dengan itu pula akhirnya setiap mereka yang hadir menyadari bahwa aliansi kawan surgawi berpusat kepada Gunung Hua. Setelahnya Yunjong pun menyampaikan sedikit sambutan sebagai pimpinan aliansi. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Seseorang murid memandu murid lainnya untuk melakukan beberapa aksi serentak, yaitu mengucapkan salam kepada pimpinan aliansi, di mana Chung Myun lah yang memimpin murid-murid lainnya. Secara kompak dipimpin oleh Chung Myun, mereka ucapkan salam kepada pimpinan aliansi kawan surgawi. Sejujurnya, apa yang dilakukan oleh murid-murid membuat Yunjong sedikit terkejut. Tapi itu juga menjadi pertunjukan yang bagus untuk memperlihatkan betapa tinggi dan terhormatnya pimpinan aliansi bagi seluruh anggota. Setelahnya, Yunjong pun kembali menyampaikan pidatonya. Pertama, ia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tamu karena mereka dengan susah payah menaiki gunung hanya untuk menyaksikan peresmian aliansi kawan surgawi. Jika Yunjong tahu bahwa tamunya akan sebanyak ini, mungkin acara peresmian akan dilakukan di Hua. Mendengar perkataan Yunjong, beberapa orang pun tertawa. Ya, Yunjong sama sekali tidak memiliki aura yang menekan. Beda halnya dengan Tanggunak dari keluarga Tang. Dan Tanggunak juga menyadari hal tersebut. Itulah yang menjadi salah satu keunggulan dari Yunjong. Perkataannya begitu damai dan juga begitu merangkum. Ada kalanya Tanggunak berpikir bahwa kekuatan terkadang bukanlah segalanya. Dan perkataan Yunjong juga membawa emosi para tamu naik dan juga turun. Seperti saat Yunjong mengatakan bahwa Gunung Hua sebenarnya bukanlah sekte yang besar, bahkan bisa dikatakan sekte yang hampir hancur. Ya, memang itu benar adanya. Tapi dari sudut pandang tamu, seharusnya sebagai pimpinan aliansi, Yunjong hanya menyampaikan sesuatu yang membesarkan nama Gunung Hua. Tapi Yunjong tidak memilih melakukan hal tersebut, malah menceritakan kisah Gunung Hua dari sudut pandang yang berbeda. Tapi tentu saja ada alasan kenapa Yunjong menceritakan itu semua, yaitu karena setiap sekte ataupun setiap kelompok memiliki hak yang sama untuk dibantu. Yunjong pernah mendengar sebuah ungkapan dari salah satu muridnya yang intinya hubungan setiap aliansi ataupun pertemanan hanyalah kedok belaka. Sebagai contoh, saat salah satu sekte mendapatkan kesenangan, maka sekte lainnya akan berpura-pura ikut senang. Tapi saat satu sekte mendapatkan musibah, maka sekte lainnya akan berusaha untuk menjatuhkan sekte tersebut dan bahkan menendangnya keluar. Ya, itu adalah fenomena yang pernah terjadi di Gunung Hua. Dan Yunjong tidak ingin itu terjadi, atau Yunjong ingin
ingin mematahkan istilah tersebut. Itulah alasan kenapa aliansi kawan surgawi didirikan. Ya, tentu saja perkataan Yunjong sebelumnya membuat tegang seluruh wajah tamu karena mereka sadar benar apa yang dikatakan oleh Yunjong memang begitulah adanya. Chungmyun merasakan jika hatinya sangat sakit tak kala mendengar perkataan dari Yunjong karena ia mengalaminya sendiri. Bagaimanakah nasib Gunung Hua jika saja ada sekte yang mempedulikan Gunung Hua? Mungkin setelah 100 tahun Gunung Hua akan baik-baik saja, tapi kenyataannya tidak. Tak kala Gunung Hua hancur, sekte lainnya tidak ada yang mempedulikan Gunung Hua dan bahkan menendangnya begitu saja. Yunjong kembali melanjutkan pidatonya. Tujuan aliansi kawan surgawi adalah untuk saling melindungi anggotanya. Mereka akan saling mendukung dan saling menyokong satu sama lain agar setiap anggota merasa aman dan juga nyaman. Jika ada anggota lain yang mendapatkan masalah, maka Gunung Hua akan berdiri dan menghadapi masalah tersebut juga. Mendengarkan pidato Hyunjong yang menggebu-gebu, Tang Gunak pun langsung bangkit dan berdiri di samping Yunjong. Ia juga mengatakan keluarga Tang juga akan melakukan hal yang sama, akan berdiri di depan untuk melindungi anggota sekte lainnya jika terjadi suatu masalah. Dan pimpinan Istana Binatang Nanmam, Mengso, juga Sol Sobek ikut maju lalu mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Yunjong dan juga Tang Gunak. Intinya mereka akan bersiap menjadi perisai satu sama lain untuk melindungi setiap anggota sekte. Sesuatu yang mungkin tidak akan ditemukan pada aliansi manapun. Dan kala itu setiap para tamu pun mulai merenungkan, jika apa yang dikatakan para pimpinan aliansi benar, maka siapakah di dunia ini yang ingin membuat masalah dengan aliansi kawan surgawi? Dan mungkin juga aliansi kawan surgawi adalah aliansi yang tidak tersentuh, karena saat seseorang berurusan dengan satu anggota aliansi, mereka akan berhadapan dengan seluruh aliansi itu sendiri. Setelahnya, Yunjong pun menatap ke arah Yunyong dan juga Yunsang. Mereka berdua pun perlahan langsung menaiki podium dengan membawa mangkuk yang berasal dari keluarga Tang, alkohol yang berasal dari Istana Binatang Nanmam, dan sebuah pedang kecil yang berasal dari Istana Laut Utara. Alkohol dituangkan di atas mangkuk. Lalu Yunjong pun mengiris sedikit lengannya dan darah pun menetes ke dalam mangkuk alkohol. Nah, air alkohol inilah yang nantinya akan diminum oleh masing-masing pimpinan aliansi secara bersamaan, yang menandakan bahwa mereka telah menjadi satu kesatuan. Barulah setelahnya Yunjong mendeklarasikan secara resmi. Ia berkata di hadapan para tamu, "Dengan ini kami, Gunung Hua, Istana Binatang Nanmam, keluarga Tang, dan juga Istana Laut Utara telah menjadi saudara di bawah naungan aliansi kawan surgawi." Mendengar perkataan Hyunjong, seluruh tamu pun langsung berdiri dan bersorak-sorai. Bahkan pimpinan dari klan-klan besar juga ikut bersorak-sorai, yang menandakan bahwa aliansi kawan surgawi telah benar-benar diresmikan. Melihat kegembiraan tersebut, Chungmyun pun tersenyum sambil menatap langit. Ia pun bergumam, "Pimpinan sekte, sepertinya semuanya tidak sia-sia. Sekarang aku sudah bisa sampai sejauh ini." Ya, Chungmyun pun mulai mengingat bagaimana awal ia kembali ke Gunung Hua, lalu perlahan memperbaikinya, dan saat ini sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Tentu saja Chungmyun tidak ingin kehilangan Gunung Hua untuk kedua kalinya, seperti apa yang ia rasakan di kehidupannya yang dahulu. Melihat ekspresi Chungmyun, 5 pedang pun menatapnya lalu berkata,
Chung Myun, ada apa denganmu? Apakah kau sakit? Chung Myun hanya menggelengkan kepala. Lalu ia pun berteriak dengan sangat keras. Di tengah sorak-sorai para tamu undangan, 5 pedang ingin menghentikannya, tapi mereka terlambat. Untungnya suara teriakan Chung Myun tersamarkan dengan sorak-sorai para tamu undangan. Setelah peresmian berakhir, dilanjutkan dengan perjamuan. Alkohol, daging, dan berbagai macam hidangan telah dipersiapkan. Para tamu pun menyantapnya dengan lahap. Tapi tentu saja ada perbincangan di antara masing-masing kelompok terkait dengan masa depan dunia murim dan juga aliansi kawan surgawi. Ya, walau bagaimanapun peresmian aliansi kawan surgawi menjadi awal baru dari pergerakan Kongho di masa depan. Walaupun sejujurnya beberapa tamu sedikit terkejut karena gambaran aliansi kawan surgawi yang mereka pikirkan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Yunjong dan juga pimpinan aliansi. Awalnya mereka mengira aliansi kawan surgawi akan mendeklarasikan bahwa mereka akan menguasai seluruh dataran barat dan juga dataran tengah, tapi ternyata itu tidak keluar sedikit pun dari mulut pimpinan aliansi kawan surgawi. Ya, sebetulnya itu adalah pernyataan yang wajar jika dilihat dari sudut pandang para tamu aliansi kawan surgawi. Mereka berada di antara dataran barat dan juga dataran tengah. Jadi adalah hal yang wajar jika mereka mengklaim ingin menguasai dataran barat dan juga dataran tengah. Tapi ternyata tidak. Tujuan pendirian aliansi kawan surgawi jauh lebih luas dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan. Apalagi ini juga pertama kalinya mereka melihat para pimpinan aliansi bertukar minuman alkohol satu sama lain yang menandakan bahwa mereka telah menjadi saudara. Perbincangan para tamu pun menjadi semakin kompleks hingga seseorang pun menghentikannya. Hei, berani-beraninya kalian membicarakan hal tersebut tepat di dekat aliansi kawan surgawi. Ya, itu semua karena mereka membicarakan hal yang begitu sensitif. Ada perbedaan besar antara aliansi kawan surgawi dan juga 9 sekte dan 5 keluarga besar, di mana aliansi kawan surgawi berdiri atas dasar persaudaraan. Sangat berbeda dengan aliansi yang sudah ada. Jika sekte lain terkena masalah, maka anggota dari aliansi tidak memiliki kewajiban untuk membantunya. Ya, walaupun mereka bergerak di atas satu panji, tapi mereka tidak memiliki rasa persaudaraan atau keterikatan. Berbeda halnya dengan Gunung Hua. Misalkan kita berurusan dengan Istana Binatang Nanmam, itu berarti kita juga harus berurusan dengan 3 anggota aliansi lainnya. Setiap orang pun setuju dengan argumen tersebut. Di tengah-tengah ketegangan tersebut, seseorang pun berkata, "Hei, ayolah, kenapa kalian begitu serius? Ini adalah hari yang bahagia, jadi mari kita lanjutkan saja pestanya." Beralih ke sisi lainnya, terjadi perbincangan juga antara murid-murid Gunung Hua. Chung Myun yang tengah mabuk nampak sangat senang. Ia hampir saja kehilangan kewarasannya dan ingin membuat onar, tapi untungnya 5 pedang berada di dekatnya. Jadi Chung Myun sama sekali tidak bisa berbuat hal yang akan merugikan mereka. Walau demikian, Chung Myun begitu penasaran sampai kapankah perjamuan ataupun pesta ini dilakukan. Lalu Jogul menjawabnya, biasanya pesta perjamuan akan diadakan 2 sampai 3 hari. Mendengar hal tersebut, tentu saja Chung Myun terkejut. Ia pun berkata, apa? Apakah mereka semua adalah maniak alkohol? Bagaimana bisa mereka tetap bertahan sampai 2-3 hari ke depan? Tapi untungnya itu tidak benar-benar terjadi. Baekjun menjelaskan, memang biasanya pesta ataupun perjamuan seperti ini dilakukan 2-3 hari. Tapi pimpinan sekte tidak setuju. Menurutnya, pesta yang begitu berlebihan adalah hal yang tidak baik. Jadi perjamuan ini hanya
akan bertahan sampai dengan malam ini saja. Mendengar hal tersebut, setiap orang pun nampaknya menjadi sedikit lebih lega. Lalu ada seseorang yang mengulurkan alkohol kepada Chung Myun sambil berkata, "Berhentilah berkelahi, minumlah. Ini adalah salah satu alkohol terbaik yang ada." Melihat siapakah sosok tersebut langsung membuat Chung Myun berdiri dan bahkan sampai menarik kerahnya. Walaupun penampilannya nampak seperti bangsawan, tapi itu semua sangat tidak cocok dengan asalnya. Chung Myun pun berkata, "Kenapa kau ada di sini? Jika para tamu lain tahu kau ada di sini, ini akan mengejutkan dan merugikan aliansi kawan surgawi." Tapi sosok tersebut menjawab dengan santai, "Itulah kenapa aku menggunakan pakaian yang tidak bisa aku lakukan dan tidak ada orang yang mengenaliku. Bahkan aku sudah di sini dari 2 hari yang lalu." Sebenarnya Chung Myun juga merasa jika itu adalah alasan yang masuk akal. Dan sosok yang sedang berbincang dengannya adalah Im So-byung, Raja Nokrim. Dan memang benar juga dilihat dari penampilan dan juga bentuk tubuhnya, tidak akan ada yang menyangka jika dirinya adalah Raja Nokrim. Tapi Chung Myun juga kesal kenapa Im So-byung sampai datang ke acara mereka. Lalu Im So-byung pun menjelaskan, "Bukankah adalah hal yang wajar jika aku datang karena Nokrim telah menjalin hubungan persaudaraan dengan aliansi kawan surgawi?" Walaupun Im So-byung menjelaskannya dengan santai, tapi entah kenapa itu membuat Chung Myun sangat jengkel. Apalagi di bagian saat Im So-byung berkata bahwa Nokrim telah menjalin hubungan persaudaraan dengan aliansi kawan surgawi. Saking kesalnya, Chung Myun bahkan sampai menyeret Im So-byung. Tentu saja agar permasalahan tidak membesar, Baekhyun mengikutinya. Ia juga berkata, "Chung Myun, bersabarlah, ia adalah Raja Nokrim." Dan Chung Myun pun berkata, "Itulah kenapa aku harus menghajarnya, karena dia adalah Raja Nokrim. Berani-beraninya seorang bandit menghadiri acara aliansi kawan surgawi. Apakah kau tidak tahu malu?" Lalu Im So-byung pun menjawab, "Itulah kenapa, karena aku tahu malu, aku menghadiri acara ini. Gunung Hua sudah banyak membantu Nokrim, jadi bagaimana bisa aku tidak mengucapkan selamat di acara yang berbahagia ini?" Mendengar hal tersebut malah membuat Chung Myun semakin jengkel. Ia pun menghajarnya sekali dan Baekhyun pun langsung menghentikan Chung Myun sambil berkata, "Chung Myun, sabarlah. Jika semua orang sampai menyadari kejadian ini, semuanya pasti tidak akan berakhir dengan baik." Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Chung Myun tidak ada yang salah. Jika para tamu undangan tahu penguasa hutan hijau ataupun Nokrim menghadiri acara ini, pastinya suasana akan langsung berubah. Memang di luar sana sudah tersebar informasi bahwasanya Gunung Hua membantu Nokrim untuk menghancurkan para bandit yang membuat olah. Tapi mendengar dengan melihat secara langsung adalah dua hal yang sangat berbeda. Pastinya pandangan orang-orang terkait dengan aliansi kawan surgawi langsung berubah tak kalah melihat kehadiran Raja Nokrim. Dan apalagi Im So-byung sudah ada di sini sejak 2 hari yang lalu. Jika saja mereka menyadari kehadiran Im So-byung, pastinya murid-murid Gunung Hua akan menghentikannya untuk bisa ikut serta dalam acara peresmian aliansi. Itu bahkan membuat Baekhyun ragu, haruskah ia menghentikan Chung Myun atau melepaskannya saja. Perlahan cengkraman Baekhyun semakin mengendur sehingga Chung Myun bisa bergerak lebih leluasa. Menyaksikan hal tersebut, Im So-byung pun memohon kepada Baekhyun untuk menahannya lebih kuat lagi. Tapi sayangnya entah kenapa Baekhyun lebih memilih untuk melepaskan Chung Myun saja. Dan untungnya sebelum dihajar kembali, Im So-byung membuat pergerakan lebih awal. Ia pun menuangkan alkohol ke gelas dan langsung meminumkan alkohol tersebut kepada Chung Myun sambil berkata,
Tawis naga ilahi Gunung Hua, tenanglah dan minum ini. Ini bukanlah alkohol biasa. Aku membawakannya secara khusus hanya untukmu. Dan siapa sangka setelah merasakan kenikmatan dari alkohol yang dibawa oleh Im So-byung, Chung Myun pun mulai melunak. Ia pun berkata, apakah kau hanya membawa satu botol saja? Im So-byung menjawab, tidak, tentu saja tidak. Aku membawa beberapa botol. Chung Myun pun tersenyum. Seperti yang diharapkan, kau adalah sosok yang pengertian. Baiklah, mari kita minum terlebih dahulu. Melihat adegan tersebut, entah kenapa membuat Baekhyun semakin jengkel karena permasalahan tersebut hanya selesai dengan beberapa alkohol saja. Ia bahkan sampai berkata, "Enyahlah dari hadapanku." Dan karena suasana sudah menjadi sedikit kondusif, Chung Myun pun kembali bertanya kepada Im So-byung dengan santai, "Jadi, kenapa kau datang ke sini?" Im So-byung pun menjawab, "Tentu saja untuk memberikan ucapan selamat." Chung Myun menanggapinya, "Omong kosong, katakan sejujurnya." Im So-byung kembali menjelaskan, "Memang benar, kedatanganku ke sini hanya untuk memberikan selamat kepada aliansi kawan surgawi. Bukankah kau sudah terlalu banyak membantu Nokrim dan naga ilahi Gunung Hua? Apakah kau sadar bukan hanya fraksi adil yang tertarik dengan aliansi kawan surgawi, fraksi jahat juga sama tertariknya." Mendengar perkataan Im So-byung, wajah Chung Myun pun menjadi sedikit lebih serius. Chung Myun ingin Im So-byung menjelaskannya lebih detail lagi dari sudut pandangnya yang merupakan pimpinan dari sekte jahat. Lalu Im So-byung pun mulai menjelaskan yang intinya kurang lebih kayak gini. Memang benar, kemunculan aliansi kawan surgawi menarik perhatian 9 sekte dan 5 keluarga besar. Karena saat kekuatan baru muncul, maka kekuatan lama akan waspada, bahkan cenderung ingin menghancurkan kekuatan baru tersebut karena tidak ingin kekuatan mereka terganggu. Tapi tentu saja mereka tidak bisa melakukannya terang-terangan. Salah satu cara untuk melihat bagaimanakah kemungkinan pergerakan aliansi kawan surgawi ke depannya adalah dengan cara menyaksikan secara langsung peresmian aliansi kawan surgawi. Itulah kenapa ada banyak sekali perwakilan dari sekte ataupun keluarga besar yang hadir dalam peresmian ini. Tapi Im So-byung yakin di masa depan aliansi besar seperti 9 sekte dan 5 keluarga besar tidak ingin kekuatannya dibandingkan dengan aliansi kawan surgawi, dan satu-satunya cara untuk membuktikan atau menunjukkan hal tersebut adalah dengan memerangi sekte jahat. Itulah kenapa sekte jahat sama tertariknya dengan sekte benar terkait kehadiran aliansi kawan surgawi. Ya, tidak mungkin 9 sekte besar bermusuhan atau memerangi aliansi kawan surgawi karena berasal dari fraksi keadilan. Tapi beda halnya dengan fraksi jahat. Untuk menunjukkan momentum dan eksistensi dari 9 sekte ataupun 5 keluarga besar, Im So-byung yakin dalam waktu dekat mereka mungkin akan berperang melawan sekte jahat. Dan tidak aneh juga jika ada perwakilan dari sekte jahat yang berbaur di acara ini, sama sepertinya dengan tujuan untuk melihat sebenarnya apakah aliansi kawan surgawi dan bagaimana kemungkinan pergerakan mereka di masa depan. Setelah mendengar perkataan Im So-byung, baik itu Baekhyun ataupun Chung Myun mulai melihat area sekitar mereka, dan memang adalah hal yang memungkinkan jika ada anggota dari fraksi jahat yang berbaur dalam acara ini. Tapi entah kenapa, apa yang dikatakan oleh Im So-byung malah membuat Chung Myun senang. Tawa licik bahkan terlihat jelas di wajah Chung Myun. Ya, jika 9 sekte besar ataupun 5 keluarga besar bertarung satu sama lain melawan aliansi jahat, maka yang paling diuntungkan adalah Chung Myun dan juga aliansi kawan surgawi. Apalagi dari awal Chung Myun sangat tidak menyukai 9 sekte dan juga 5 keluarga besar. Jika mereka bertarung satu sama lain, maka kekuatan mereka akan berkurang secara signifikan. Walau demikian, Im So-byung menambahkan,
Memang itu terlihat bagus, tapi Im Sobyong yakin pada akhirnya aliansi kawan surgawi juga akan ikut terlibat apabila perang benar-benar terjadi antara fraksi adil dan juga fraksi jahat. Dan tentu saja jika itu benar-benar terjadi, maka Nokrim akan membutuhkan bantuan dari Gunung Hua. Karena dari sudut pandang Im Sobyong, Nokrim telah masuk menjadi bagian dari aliansi kawan surgawi. Ya, walaupun Chung Myun sendiri tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh Im Sobyong. Ya, walau bagaimanapun Chung Myun tetap berpegang teguh kepada pendiriannya, yaitu untuk memerangi sekte jahat. Jadi apapun yang telah dilakukan atau diberikan Im Sobyong kepadanya itu tidak mempengaruhi penilaiannya. Mendengar perkataan Chung Myun, Im Sobyong bahkan sampai memohon dan menarik-narik kaki Chung Myun agar Nokrim dianggap menjadi anggota aliansi kawan surgawi. Melihat hal tersebut, Baekhyun pun menjadi sedikit khawatir dengan masa depan aliansi kawan surgawi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Juga terima kasih yang sudah nyawer Mimin. Itulah kenapa video kali ini agak panjang. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.